Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Saya akan bahas mengenai tutorial cara membuat power supply dan perbedaannya dari mulai 0 sampai CT, dan juga cara membuat sederhana power supply kelas A dan penjelasannya. Jadi simak baik-baik karena banyak teman-teman yang pemula belum paham. Jadi jangan salah mengartikan, jangan teracu pada sebuah tulisan atau jumlah transistor pinal pada sebuah power amplifier. Karena kita kembali lagi, apabila ke dapur pacu atau power supply-nya tidak bagus atau kurang wattnya, maka power tersebut tidak akan maksimal, karena yang dihitung tetap saja dari sumber daya supply tegangan tersebut. Nah, di sini saya contohkan menggunakan trafo 2 ampere saja dengan trafo CT, dan sekarang saya akan buatkan sumber tegangan tunggal dulu atau 0, nanti ke simetris, lalu ke simple pembuatan power supply untuk kelas H. Nah, jadi ini sebagai contoh. Nah, kalau teman-teman menggunakan dioda bridge, nah di sini teman-teman harus paham dulu. Di sini ada kode. Nah, di sini kan sudut. Nah, di sini positif yang ada kode perbedaan ujung. Nah, di sini positif. Nah, di sini yang negatif. Nah, berarti yang dua ini input dalam artian AC. Nah, di sini DC out. Gunakan dioda yang kecil saja karena buat contoh ini. Jika digunakan untuk power supply, usahakan lebih besar 2 kali lipat dari trafo. Misalnya trafo 2 ampere, teman-teman harus menggunakan dioda lebih dari 2 ampere, misalnya 3 ataupun yang 5 ampere. Oke, setelah tadi yang positif untuk dioda bridge ada di kode ujung yang sudutnya tidak lancip atau tidak runcing. Kalau untuk dioda yang satu ini, dia mempunyai kode lingkaran garis putih yang terbentuk di bodi. Nah, di sini katoda sama dengan positif. Nah, di sini ada lingkarannya keluar, yang tidak ada lingkarannya ke dalam artian terhubung ke out trafo yang bertuliskan 6 volt. Nah, di sini AC, nah di sini DC. Nah, karena kita akan membuat power supply tunggal, nah, teman-teman harus tahu jangan kebalik. Nanti ada perbedaan antara negatif antara 0 dan CT. Oke, nah di sini di elko saya gunakan 1000 mikro 35 volt maksimal. Nah, di sini ada garis putih menandakan negatif, berarti yang di sini positif, yang polos. Nah, di sini negatif, saya hubungkan ke CT. Yang positif saya hubungkan ke katoda dioda yang ada garis lingkaran melingkar di bodi. Oke, sekarang saya ukur. Negatif atau 0 ataupun CT bebas. Nah, di trafo 6 volt mendapatkan out DC 8,6 volt DC. Nah, saya hubungkan kalau ke AC 6,5 volt AC. Nah, di sini bahwa supply tersebut termasuk tegangan tunggal 1 rail. Sekarang saya tambahkan lagi lingkaran dari bodi dioda bertemu di sini 6 volt, sama di ujung sebelah kiri 6 volt bertemu di ujung elko kaki yang positif. Nah, saya ukur kembali apakah nilai tegangannya berubah atau tidak. Perhatikan teman-teman, tegangan masih tetap 8,7 atau 8,6. Di sini menandakan bahwa tegangan masih sama, cuman di sini nanti ampere akan naik. Jadi perbedaannya di sini.
Kalau tadi tegangan tunggal satu rail, nah di sini tegangan tunggal dua rail. Nah, selanjutnya saya akan ke simetris. Nah, sekarang memerlukan tegangan negatif. Nah, di sini yang untuk elko positif, nah, saya hubungkan ke CT di trafo. Di sini ada perbedaan bahwa yang ada lingkarannya menuju pin positif, yang tidak ada lingkarannya pada bodi dioda menuju ke negatif. Nah, di sini nanti terbentuklah tegangan simetris. Oke, sekarang saya akan ukur. Nah, kenapa disebut CT? Karena central tap berpusat pada tengah. Jadi di sini di CT saya hubungkan, menunjukkan masih tetap sama 8,7 volt DC positif. Nah, di sini pasti hasilnya negatif. Nah, ada minus sama 8,6. Di sini saya menggunakan setengah gelombang karena tidak full bridge yang dipakai untuk dioda. Apabila dihubungkan ke ujung negatif dan positif, nah maka supply-nya akan berubah menjadi 2 kali lipat, dari 8,6 dan 8,7 menjadi 17,4. Awas, di sini ada perbedaan antara negatif dan positif, maka tegangan akan berubah menjadi 2 kali lipat. Beda dengan CT. Jadi di sini ada perbedaan bahwa antara CT 0 dan negatif itu berbeda apabila supply tersebut simetris. Selanjutnya sederhana dari power supply kelas H menggunakan satu buah dioda saja. Saya hubungkan di sini di pin yang bertuliskan 12 volt. 12 volt. Jadi karena tegangannya di sini saya tidak full dioda, jadi menggunakan satu dioda saja per rail. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal hubungkan sama seperti yang simetris tadi, yang positif ke pin dioda, yang negatif di ujung dioda atau di ujung elko ini terhubung ke ujung dioda. Karena dual stepper antara tegangan low side dan high side. Nah, di sini untuk per rail 2, jadi negatifnya ada 2 antara tegangan rendah dan tegangan tinggi, dan untuk positif ada 2 sama. Dari pin elko di sini negatif dan di sini positif untuk negatif, bisa langsung ke CT tanpa harus melalui dioda di sini. Tapi tegangan untuk elko di sini nanti teman-teman harus besar. Misalnya 12 volt berarti 35 emang cukup, tapi kan sewaktu kenyataannya nanti sewaktu di pembuatan power supply untuk power ampli kelas A, karena tegangannya tinggi 100 volt ke atas, jadi nanti elko tidak akan sanggup, jadi bisa menggunakan sistem ini. Jadi positif terhubung ke negatif di kaki elko sebelumnya, dan sama kebalikannya dari rail positif. Pertama saya akan ukur dulu dari AC. Perhatikan teman-teman, di bagian central tap 6,4 sebelah kanan 6,4 anggap saja sama, dan untuk di pin bawah dioda dan sama 12,6, 2 kali lipat dari pertama 12,6 sama. Nah, di sini ada perbedaan dari tegangan AC 6 dan 12 untuk stepper. Untuk DC, nah di sini teman-teman baru tahu antara tegangan rendah dan tegangan tingginya. Nah, perhatikan 17, 16. Di sini menandakan tegangan kurang bagus karena harus balance antara kiri dan kanan untuk power supply stepper di bagian power supply kelas A. Harus merubah dari skema tadi karena elko di sini menandakan kurang bagus. Nah, saya akan hubungkan langsung ke CT.
perhatikan menunjukkan tegangan 8 volt negatif. Saya hubungkan ke tegangan tinggi 17,3 negatif. Saya hubungkan ke positif di tegangan rendah 8 volt, 8 positif. Di tegangan tinggi 17,2. Oke teman-teman, bisa dimengerti. Sewaktu tadi terhubung pin elko di pin negatif, terhubung ke output dioda, malah tegangan tidak delen. Tapi setelah ke CT antara elko, ujung elko di sini untuk tegangan tinggi dari stepper output power supply, ternyata balance semua. Oke, mudah-mudahan tercerahkan bagi teman-teman yang belum mengerti tegangan tunggal dan simetris pada 0 dan CT ataupun dari negatif simetris tersebut, dan juga dari power supply kelas A dengan simple sederhana saya jelaskan hanya untuk mempermudah penjelasan saja. Saya akhiri, wassalam, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.